nama saya Alika Nurfadia Dusada dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Offering C18. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia Nabi Muhammad SAW di dalam membangun rumah tangganya. Mengapa Nabi Muhammad selalu bahagia, selalu damai dengan istrinya? Ternyata ada rahasia di baliknya. Yang pertama, saya akan membahas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Secara khusus, Rasulullah pernah menegaskan bagaimana dirinya dalam membangun keluarganya, dan Rasulullah juga menegaskan atau berkata dalam suatu hadis, yang hadisnya itu riwayat Ibnu Majah, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang baik terhadap keluarga dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Di sini Nabi ingin menegaskan terhadap umatnya bahwa cara mengelola keluarga itu seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa bersikap baik dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudara, dan dengan orang-orang terdekatnya. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad adalah wahyu, baik dari ucapan, perbuatan, sikap, semuanya itu merupakan wahyu. Dan Aisyah juga berkata bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Namun Nabi Muhammad ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa dirinya juga manusia biasa, yang tertarik pada lawan jenis, yang butuh makan, yang tidur, yang ngantuk, dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad juga tidak suka jika ada orang yang berkata, saya tidak mau menikah karena saya ingin menjaga ibadah saya. Itu Nabi Muhammad tidak suka, karena Nabi Muhammad saja memerintahkan umatnya untuk menikah, karena menikah adalah sebagian dari ibadah. Lalu, bagaimana Nabi Muhammad sukses membangun keluarganya? Salah satu rahasia Nabi Muhammad sukses dalam membangun keluarga atau rumah tangganya itu Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad selektif terhadap memilih pasangan. Selektif itu meliputi fisik atau penampilannya. Selain karena faktor fisik atau penampilannya, yang kedua yaitu karena faktor nasab. Nasab di sini merupakan keturunan. Mengapa keturunan? Karena keturunan itu berkaitan dengan kecerdasan. Seseorang yang cerdas akan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan juga efektif. Yang ketiga yaitu karena harta. Maksud dari harta di sini adalah tidak harus kaya, tidak harus hartanya melimpah, tetapi bisa saja berkecukupan. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa carilah orang yang kaya akan skillnya atau kemampuannya, karena dengan hal itu dia bisa mencukupi kebutuhan kita dan juga bisa berjuang membangun agamanya Allah. Dan yang keempat yaitu karena agama. Agama di sini menentukan, karena dalam redaksi sebuah hadis itu disebutkan yang pertama karena penampilan atau kecantikannya, yang kedua karena nasab atau keturunannya, yang ketiga karena hartanya, dan yang terakhir karena agama. Mengapa di sini agama diletakkan paling terakhir? Karena agama itu sesuatu hal yang paling awet. Jika karena fisik atau kecantikannya, fisik itu dapat berubah atau bahkan cepat berubah dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan nasab. Nasab tidak akan bermanfaat atau tidak ada apa-apanya jika tidak berakhlak, karena yang dibutuhkan seseorang itu orang yang memiliki akhlak dan juga memiliki moral. Dan begitu halnya dengan harta. Harta itu tidak ada apa-apanya, karena harta itu bisa habis, bisa rusak, dan bahkan cepat habis. Oleh karena itu, Nabi meletakkan agama paling terakhir, karena agama itu justru menjadi lebih indah. Jika seseorang yang mempunyai agama yang baik, maka dia juga bisa berakhlak yang dengan baik. Nabi menunjukkan bahwa Nabi meletakkan agama paling terakhir karena agama itu menjadi faktor yang paling penting. Karena semua persoalan jika bersandar pada agama, maka kehidupan akan berjalan dengan tentram dan damai. Dalam hadis juga telah dijelaskan ada 3 tanda-tanda kebahagiaan anak turun Adam. Yang pertama ada al-mar'atus sholihah. Al-mar'atus sholihah itu wanita yang sholihah. Bagaimana wanita yang sholihah itu? Wanita yang sholihah yaitu ketika engkau memandangi pasanganmu maka hatimu merasa bahagia dan tentram. Dan wanita sholihah juga wanita yang bisa menjaga dirinya jika suaminya sedang bekerja. Yang kedua yaitu
mempunyai rumah yang bagus. Rumah bagus di sini bukan berarti rumah yang harus mewah dan besar, tetapi rumah yang bisa untuk berteduh, yang bisa untuk bercanda, yang bisa untuk berdiskusi, dan yang paling penting bisa untuk beribadah. Yang ketiga yaitu punya kendaraan yang bagus. Kendaraan yang bagus juga tidak harus mewah, tetapi yang bisa digunakan untuk kegiatan, bisa digunakan untuk beribadah, dan bisa digunakan untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain untuk suatu kebaikan. Yang terakhir, bagi para suami, jangan pernah meminta wanita yang solihah, karena wanita solihah itu dibentuk dari suami yang soleh, dan dengan hal tersebut akan bisa menciptakan suatu keluarga yang harmonis, bahagia, dan juga penuh kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa membangun keluarga yang bahagia, tentram, dan damai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.